Halo Besti. Pasti kalian udah nungguin segmen horor lagi kan? Sebenarnya gue udah sering banget nge-live, jadi kalian gak akan kangen gitu sama gue. Karena gue udah sering banget nge-live, lagi pula kan dalam beberapa waktu terakhir ya, mungkin setahun terakhir ini project gue tuh project nyanyi, ya kan? Gue jadi penyanyi sekarang guys, kalau kalian mau tahu. Tapi mungkin untuk genre lagunya itu lebih ke apa sih, kayak lebih banyak ke lagu Bali sih ya, karena kan aku dikontrak sama labeling Bali gitu. Cuman ya aku nggak mau ngasih tahu aja, ya kan? Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi kan di YouTube gue udah sering gue spillin tuh lagunya. Kira-kira tuh nanti isi lagunya kayak gimana? Udah sering gue upload juga di YouTube kan. Tapi kan kayaknya untuk yang labeling lagu gue yang untuk bahasa Bali itu nggak di-upload di YouTube gue. Tapi ya gue sepilin, gue sering nyanyiin lagunya di YouTube gue ya, barangkali kalau kalian nonton ya. Ya kira-kira begitulah, dikit-dikit isinya. Tapi kan yang mungkin bagusnya di aransemennya, karena kalau ngomongin masalah suara gue pas-pasan banget, karena kan gue presenter plus apa sih, kayak gue MC, gue sama presenter gitu kan. Jadi emang kerjaan gue MC gitu, MC presenter, apa, kayak pembawa acara gitu. Nah, kalau kalau misalkan kayak misalnya kalian mungkin banyak ya dari antara masyarakat awam yang belum tahu MC itu apa. Presenter tuh apa ya? MC itu ya pembawa acara. Kayak lu misalkan nih nonton nonton kuis misalnya tuh kan, yang kuis apa misalnya, yang apa sih, Who Wants to Be a Billionaire, yang kayak gitu. Jadi kan ada Helmi Yahyanya di situ. Nah itu gue seperti itu kerjaan gue ya kan, jadi presenter gitu, dan ya jadi MC kayak gitu. Dan gue sih banyak ya, misalnya kayak dipanggil untuk di acara-acara kayak acara Natal, acara ulang tahun, kayak gitu-gitulah. Tapi ya mungkin ya skalanya juga masih skala kecil, nggak yang sampai jutaan hadirin gitu, enggak ya. Cuman mungkin kayak masih ribuan aja gitu. Cuman ya sekarang ini kan gue lagi males banget ngerawat diri guys. Dan gue saat ini lagi ada di Turki, seperti yang gue bilang. Kalian bisa tahu gue lagi ada di Turki karena gue terbang kemana-mana. Jadi sebenarnya tuh gue ada proyekan bikin video gitu kan, tapi bukan di YouTube gua, di YouTube orang gitu. Jadi gue tuh cuman ya jadi salah satu anggota lah gitu kan. Jadi gue tuh kemarin sempat ke Spanyol, terus waktu itu ya pernah ke Malaysia juga, dan sekarang ya ke Turki. Jadi ada banyak yang mungkin pengalaman yang gue pengen ceritakan, terutama kalau dalam hal horor-hororan juga ada sih ya. Jadi singkat aja, jadi pengalaman horor gue selama gue traveling. Jadi mungkin kalian udah pernah ngedenger gue waktu di live. Jadi ada kejadian horor yang gue alami, itu basically kejadiannya di Spanyol ya. Waktu gue di Spanyol itu apartemen gue sebelahnya persis adalah kuburan. Ya puji Tuhan gue udah nggak tinggal di situ lagi sekarang, udah beda kota. Gue kan udah di Turki sekarang, jadi udah nggak udah nggak udah nggak perlu ada yang ditakutkan gitu. Udah jauh banget, beda kota, beda apa, udah jauh banget gitu kan. Nah jadi kan di Spanyol itu kan mungkin masih, ya kalian tau lah ya, masih banyak mistis-mistisan gitu loh. Maksudnya kalau kita bilang pun di Indonesia banyak mistis, di Spanyol sama banyak mistis-mistisan gitu loh. Dan di sana itu ya memang persis banget tuh ya, di apartemen gue tuh bawahnya tuh bener-bener kuburan. Jadi gue pernah ngedenger ceritanya nih ya, yang waktu itu kan ada tuh ya yang si Babuang Hirotadara Divan waktu itu kan pernah cerita kalau dia itu tinggal kayak di kosan gitu, pas buka jendela bawahnya kuburannya sama. Ya dia masih mending kuburannya masih 1, 2, 3 biji. Nah ini kuburan di sebelah, di bawah apartemen gue persis itu hektar-hektaran men. Jadi begitu gue buka, nggak usah gue buka ininya, apa namanya tuh, jendelanya. Lu buka apa sih, kurtain yang ditarik-tarik kan, atau bisa ditarik-tarik kan.
jendela itu kan gede, ada banyak, jadi sepanjang, misalnya anggap nih tembok ya, di sepanjang tembok itu semuanya jendela, dan itu semuanya curtain kan yang bisa tarik naik turun itu gitu loh. Dan itu kan gue selalu buka pagi, siang, sore, malam, gue nggak pernah tutup curtain. Kenapa? Karena kan siang-siang kita aktivitas di luar, ya malam-malam kita balik udah capek, ya udah nggak ngurusin curtain, udah kayak ngantuk, mandi, udah tidur gitu loh. Atau nggak mungkin gue beraktivitas dulu, kayak mungkin karena itu apartemen kan gue bisa masak, jadi gue masak dulu, minum dulu, abis itu gue mandi, udah bersih-bersih, tidur gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi horor-hororan. Tetapi ternyata gue istilahnya meskipun gue tumpul banget masalah penglihatan terhadap alam gaib, jadi kan gue bukan anak indie home ya, ngerti dong indie home apaan ya kan, ya gue nggak mau nyebut aja indie titik-titik pergi bahasa Inggris gitu, ngerti kan, ya ngerti-ngerti aja lah gitu kan. Jadi ketika gue ketika gue tidur tuh gue bermimpi, men, itu mimpinya tuh aneh gitu. Gue mimpi kayak orang-orang yang udah puluhan tahun atau belasan tahun nggak ketemu gue, itu gue mimpi ada mereka tuh, ya kan, ada mereka, terus mereka injek-injek koper gue yang isinya baju-baju gue, diinjek-injek dengan pakai kaki kotor kan, kaki mereka kan kotor, diinjek-injek koper gue yang isinya baju itu. Dan di dalam mimpi gue itu ya koper gue yang beneran gue pakai sekarang gitu loh. Terus aneh banget, ngapain gue mimpi kayak gitu loh. Pas gue ingat-ingat lagi, beberapa dari mereka itu kan udah almarhum gitu loh, ngapain gue mimpiin begituan gitu loh, kan aneh banget. Memang dari beberapa mereka ada yang masih hidup, kayak misalnya nginjek-nginjek koper gue itu ya masih hidup, istrinya juga masih hidup. Tapi beberapa dari mereka kayak misalkan kakek-kakeknya atau nenek-neneknya, atau kayak adalah di situ, pokoknya adalah kakek-kakek nenek-nenek yang lain itu kan udah pada meninggal aslinya ya kan. Ngapain gue mimpi begituan, kayak gue nggak pernah mikirin mereka sama sekali, ngapain tiba-tiba gue mimpiin kayak gitu, kan aneh banget gitu loh. Dan pas gue bangun tuh bener-bener kayak gue gitu, kayak apa tuh tadi gitu, kok gue mimpiin kayak gitu, aneh banget gitu loh. Terus kayak nggak tenang gitu, jadi gue nggak bisa tidur lagi kan. Padahal kan gue pagi-pagi harus check out ya kan, karena gue harus terbang ke Turki kan. Tapi gue malah nggak bisa tidur gitu loh. Jadi ya udahlah kan, daripada gue udah ini nggak bisa, pokoknya udah kepalang lah gitu kan, kita udah bangun gitu kan. Sebenarnya gue set alarmnya mungkin sekitar yang bangunnya jam berapa, tapi kayak ini kayak 2 jam lebih awal. Tapi kan kalau kita tidur takut bablas, ya udahlah gitu kan. Lanjut gue langsung masak sarapan gue, bikin kopi, packing barang, langsung mandi, siap-siap, make upan apa segala macem. Dan pokoknya ya gitulah guys. Mungkin ya salah satunya mindset juga mungkin ya, gue tuh parno mungkin ya. Sebenarnya kan nggak ada apa-apa yang terjadi, tapi lu bayangin ya guys ya, kita kan di situ mengkonsumsi air keran ya. Gue sih sebenarnya nggak nanya, boleh nggak sih sebenarnya keran air minum yang dari keran tuh langsung dikonsumsi, boleh apa enggak? Gue nggak nanya. Tapi pas karena kan gue udah terbiasa, kalau di negara-negara lain yang gue datengin itu kan airnya tuh keluar kita buka keran kita langsung minum, atau mungkin, tapi gue kan nggak mau se ekstrim itu ya kan. Jadi air kerannya itu gue tampung pakai yang teko air panas ya, itu gue masak dulu. Pas udah masak baru gue pakai buat bikin kopi, karena di Spanyol tuh nggak ada air dispenser guys gitu. Jadi lu haus ya udah beli air botolan gitu, nggak disediain gitu loh. Jadi makanya gue mikir-mikir, nah ini kan maksudnya ngambil airnya tuh dipompa ke dalam tanah, misalnya nih kayak sumur bor yang dalam banget, itu tuh kan ngepompa air dari sana. Karena ini apartemennya gede ya, apartemen skala besar, jadi mungkin pengeborannya juga semakin dalam ke dalam air, karena ini kan nggak mungkin ngalirin air dari pegunungan. Ini kan kita di kota, pusat kota, jauh banget dari gunung, gimana caranya mau ngambil air gitu loh. Jadi kan otomatis mereka ngambil airnya tuh pakai sumur bor yang super besar banget untuk ngebor airnya untuk mengairi air-air di seluruh apartemen. Karena gue aja di lantai 36 guys, secara ini apartemen itu tingginya sekitar 60 lantai gitu loh. Lu bayangin gitu loh,
Bahkan pernah juga gue merasa gempa ya kan, berasa gempa, gue udah mikir kayak gini, ya Tuhan nih kalau jadi beneran gempa kenapa-napa gue pasti meninggal duluan. Kenapa? Karena gue di lantai 36, lu mau gimana? Kita mau naik lift kan nggak boleh, gempa nggak boleh naik lift. Lu mau jalan kaki, boro-boro dari lantai 36 men, gempor, bukan gempor lagi, mati lu ya kan, secapek apa. Bayangin tuh orang yang di lantai 60 tuh, yang yang paling tinggi tuh lantai 50, lantai 60, ih bisa pingsan di jalan mereka. Apalagi kan kita panik kalau ada gempa ya kan. Ya mungkin gempanya kan nggak seberapa sebenarnya, cuman kitanya aja udah parno. Ini kan juga nggak masuk berita gempanya kan, cuman merasa aja kayak udah panik duluan aja. Ini sebenarnya faktor mindset sih bagi gue ya. Tapi kembali lagi gue ngomongin air itu ya, kalau mereka ngebor air sedalam itu berarti kan itu, lalu tahu kan itu kan kuburan men, berarti kuburan di dalam tanah itu kan banyak mayit gitu. Jadi kalau dibor airnya itu berarti air bekas mayit. Jadi sepanjang malam ketika gue minum air itu kayak gue merasa kayak, ya Tuhan ini bersih gak sih airnya gitu. Bersih dalam pandangan mata kan belum tentu higienis ya. Terus apa namanya guys, kita kan mandi juga pakai air itu. Ya memang sih ya, kita secara kasat mata nggak bisa lihat itu air bersih apa enggak. Kan kita bukan mikroskop, mata kita kan mata fana gitu, mata telanjang. Jadi kalau kita bilang kalau misalkan apa namanya tuh airnya gitu mungkin ada bakteri atau apa, kan kita nggak tahu. Namanya itu kan kita ngelihat ya air aja gitu loh, yang nggak butek sih ya, lumayan jernih, cuman ya mungkin ya sebaiknya tidak dikonsumsi secara langsung gitu sih ya. Lu bayangin aja men, sebelahnya tuh kuburan berhektar-hektar. Lah sekarang gini men, sekarang ini bangunan gedung, ini di sininya tuh kuburan berhektar-hektar men, gede banget, luas banget. Jadi kayak berasa kayak bener-bener ya takutnya itu lu bikin sumur bor di situ, berarti air itu air yang terkontaminasi dengan nggak mau bayangin sih gue. Lu aja yang bayangin ya, gue udah jijik takut lagi.